hati kami untuk dibentuk oleh Engkau lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami ingin dengar. Biarlah mengubah sikap hati kami untuk senantiasa serupa dengan gambaran Tuhan. Dan koreksilah kami sehingga hati kami boleh benar untuk Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Dan kami boleh memandang bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup kami. Dan perkara-perkara yang Tuhan berikan untuk kami, itu adalah proses Tuhan untuk membentuk kami, untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, dan pribadi-pribadi yang Tuhan akan pakai kami untuk alat kemuliaan Tuhan dan menjadi kesaksian Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, tuntun kami, dan pakai hamba-Mu di dalam keterbatasan sebagai manusia biasa. Hanya Tuhanlah yang akan memampukan dan memberikan kuasa pengurapan daripada-Mu Tuhan untuk dapat menerjemahkan isi hati Tuhan kepada kami semuanya. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam hidupnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya tadi melihat ada Cide kita ya, Ci Esther, puji Tuhan ya. Suatu sukacita Ci Esther ya. Minal aidin ini ya kan. Suatu sukacita kita ya, kita ditengok oleh Cide ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya. Inilah kita satu keluarga. Nah, seperti apa yang menjadi visi kita tahun ini, rumah Tuhan, rumah kita ya kan, dari 2022, 2023 dan 2024 ya, istilah kita sampai ke 2025 ini ya, visi 2003, 2004, 2025 adalah kita bersambung, dan di 2025 adalah rumah Tuhan, adalah rumah kita bersama. Maka kalau kita tugas dan tanggung jawab di rumah kita adalah kita sebagai keluarga. Oleh karena itu, karena kita sebagai satu keluarga, maka kita harus saling melayani, saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling semuanya ya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh saudara kita sendiri ya, itu. Firman Tuhan akan memakai siapapun, ya kan? Jangan memandang orang itu bahwa manusia itu yang berdiri di mimbar itu orang yang sempurna. Saya juga bukan orang yang sempurna, ya. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi kita ini mau merendahkan hati kaki Tuhan untuk apa? Tuhan pakai kita untuk menyampaikan pesan Tuhan, ya, lewat persekutuan, lewat doa, firman Tuhan semuanya. Oleh karena itu, ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, maka Tuhan bisa memakai siapa aja. Tidak seorang orang yang bisa dibilang harus sekolah Alkitab, tidak. Tuhan bisa menyampaikan dengan kesederhanaannya. Tuhan bisa menyampaikan lewat dengan pemahamannya, pengetahuannya. Semua Tuhan bisa teladan hidupnya. Semua. Tuhan Yesus juga pernah berkata, kalau belajar siapa? Kita bisa belajar dari anak kecil, orang malas belajar dari semua. Nah, itu Tuhan bisa mengajarkan semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh saudara kita, yaitu Ibu Irene ya. Loh, tak golek di kan ini. Silakan Irene. Ya. Ya, inilah hamba kita yang akan kita beri kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman, berbagi atau sharing firman Tuhan ya. Sekali lagi shalom. Selamat pagi saudara. Saya memanggilnya saudara aja ya, supaya kita tetap muda di dalam Tuhan. Amin. Karena sebenarnya umurnya kita ini beda-beda tipis ya. Saya hanya kecil badannya aja ya. Ya. Saya mau tanya yang healing, yang sudah healing tipis-tipis maupun healing tebal-tebal, siapa boleh saya lihat tangannya yang healing tipis-tipis?
Loh, nggak ada. Oh, Pak Tony Dubai. Pak Tony, yang tebel-tebel. Healing tipis-tipis pasti ada healing yang tebel-tebel ya. Dalam arti lebih jauh ya, mungkin di luar Surabaya atau yang mungkin mengeluarkan kocek lebih ya. Sebenarnya saya tidak berpikir bahwa jemaat yang hadir pada pagi hari ini sebanyak ini ya. Saya pikir mungkin ya hanya beberapa orang, tapi puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sehingga membuat kita boleh bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan altar ini kepada saya. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema more. Saya minta tolong bagian LCD. Saudara Eka boleh menampilkannya. Sebenarnya saya tidak janjian ya dengan WL ya. Kemarin pada lagunya juga ada yang dinyanyikan di ibadah DM. Tapi saya nggak ngeh gitu ya. Saya sama sekali nggak ngeh. Tapi pada pagi hari ini saya melihat loh, kok sama ya? Sama dengan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah more. More di dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya adalah lagi. Apa lagi? Lebih ya. More yang pertama definisinya adalah lebih. Yang kedua lagi. Atau yang ketiga yang lainnya. Yang keempat lebih banyak lagi. Apa yang harus kita pelajari lebih? Pada pagi hari ini kita belajar banyak. Mungkin ada yang kita telah lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ada yang mungkin secara standar kita mengerti. Biarlah pada pagi hari ini kita mengupdate diri kita sedikit demi sedikit agar supaya kita lebih mengenal siapakah diri kita sebenarnya. Ya, next. Orang Kristen itu ada dua tipe orang Kristen. Yang satu adalah Kristen KTP, yang kedua adalah Kristen otentik. Kristen otentik dan Kristen KTP, apa bedanya? Kristen KTP boleh kita lihat. Kristen KTP adalah Kristen tanpa pertobatan. KTP. Kristen tanpa pelayanan dan Kristen tanpa pertumbuhan. Ya, biasanya dalam kehidupan kita kan kita mengatakan, wah kamu tuh Kristen KTP. Ya ini, maksudnya bukan KTP-nya ya. Tapi sering apa yang kita ingat, yang kita lihat KTP-nya aja yang agamanya Kristen. Orang yang seperti ini berbahaya ya saudara. Nanti waktu pengangkatan Tuhan bukan orangnya yang terangkat, KTP-nya yang melayang-layang ya. KTP-nya yang diangkat Tuhan, cuman KTP-nya saja. Ya. Nah, Kristen otentik adalah Kristen yang pastinya berlawanan dengan Kristen KTP. Kristen penuh atau Kristen yang rindu dengan pertobatan. Kristen yang rindu akan pelayanan dan Kristen yang rindu akan pertumbuhan. Boleh kita lihat masing-masing KTP-nya sudah agama Kristen atau masih ada agama lainnya? Enggak apa-apa ya saudara ya, karena Tuhan bisa memanggil dan memakai siapa saja untuk masuk di dalam otoritasnya. Ya. Kita buka sama-sama kitab kita di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Pesan saya yang pertama, jangan ada setiap kita yang ngantuk pada hari ini, karena gereja bukanlah satu tempat yang nyaman. Ada yang nyaman, lebih nyaman dari rumah kita, sehingga di saat kita mendengarkan firman Tuhan kita mulai ngantuk. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 28, mari sama-sama kita membaca.
Sudah ketemu semuanya? Atau kita langsung lihat di LCD-nya ya. 3, 2, 1. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jikalau kita melihat kitab Kejadian 1 ayat 28, yang pertama dikatakan Allah memberkati mereka. Pertama-tama Allah sudah menunjukkan atributnya. Atribut itu artinya identitas dirinya. Jadi Allah pertama-tama sudah menuliskan Allah memberkati mereka. Allah sudah menunjukkan siapa dirinya, yaitu Allah memberkati mereka. Memberkati berarti Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan murah hati. Mungkin beberapa di antara kita atau orang lain lah ya, ada yang mengatakan orang Kristen itu mesti loh hari Minggu itu nggak tentang kasih ya, tentang pengampunan. Kalau nggak pengampunan ya apalah lagi. Bahkan salah satu customer saya itu pernah ya ke tempat saya bertepatan dengan waktunya saya beribadah. Waktu itu hari Sabtu. Dia sudah datang, beliau tidak appointment dan dia marah-marah di depan pintu salon saya. Dia mengatakan, kamu itu ibadah toh. Cari uang itu ya penting. Kamu loh, apa yang kamu dengarkan? Nah, orang dunia tidak mengerti mengapa kita harus mengutamakan Tuhan. Ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita harus tahu siapa diri kita. Nah, di awal-awal Allah memberkati setiap kita, dan Allah tidak hanya memberkati setiap kita, tapi Dia memberikan 5 mandat di dalam setiap kehidupan manusia. 5 mandat Allah itu apa? Yang pertama adalah beranak cuculah, fruitful, berbuah ya. Bertambah banyak, multiply. Beranak cuculah dan bertambah banyak ini satu hal yang sangat berbeda ya. Di dalam bahasa Inggrisnya juga berbeda ya. Fruitful dikatakan berbuah, sedangkan bertambah banyak adalah multiply. Multiply bertambah banyak ya, bukan berkembang biak. Dan yang ketiga adalah penuhilah bumi, fill the earth. Taklukkanlah itu yang keempat, subdue it, berkuasalah, reign over it. Ya. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan kita sudah tahu ya, namanya siapa? Siapa? Adam. Adam bukan suaminya Inul Daratista ya, Adam beneran ya, Adam. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, kita tahu cerita ini. Tuhan sudah menciptakan terlebih dahulu terang, Tuhan menciptakan gelap, Tuhan menciptakan binatang-binatang. Dia menciptakan semuanya, baru yang terakhir Dia ciptakan manusia. Kita sudah tahu itu, bahkan kita hafal cerita itu dari zamannya kita sekolah minggu. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu tentunya bukan tidak ada sebab. Tuhan memberikan mandat ini kenapa? Karena apa yang bisa dilakukan oleh Allah di surga itu bisa dilakukan oleh manusia di bumi. Karena itu 5 mandat ini diberikan. Tapi setiap kita tahu Adam diberi wewenang untuk menjadi imam. Imam itu apa? Imam adalah orang yang diberikan wewenang. Seperti Bapak Gembala. Gembala, seorang gembala adalah seseorang yang diberikan wewenang untuk memimpin domba-dombanya. Kita adalah domba-domba. Bunyinya bagaimana? Nah, pintar, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini akibatnya ya kalau semua ikut retreat ya. Jadi ngerti ya kan? Nah, Adam diberikan wewenang pada waktu itu. Diberikan 5 mandat yang tadi ya. Apa? 1, beranak cuculah. Kedua, bertambah banyak. Ketiga, keempat,
kelima pinter. Sangat pinter. Tapi Adam yang diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar Allah yang diberikan mandat itu akhirnya tidak bisa melakukannya. Adam gagal. Adam jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya imam ini bukan sebuah jabatannya, tapi kita mempunyai orang yang diberikan wewenang itu mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya. Betul? Nah, sekarang more itu lebih lagi. Berarti saya harus pelan-pelan bertanya kepada saudara agar supaya apa yang salah menjadi benar karena firman Tuhan. Cerita apa yang setiap saudara ingat? Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan memesan apa kepada Adam? Bahwa Adam tidak boleh makan buah apel, makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Tapi yang sering kita tahu adalah gambarnya apel. Kalau Adam tidak boleh makan apel, maka kita sekarang pasti tidak akan boleh makan buah apel. Ya, yang menjual buah Toto. Nah, Adam dihukum oleh Tuhan itu karena apa sih? Karena makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan, saudara. Itu yang ada di dalam setiap pikiran kita selama berpuluh-puluh tahun. Bukan itu. Nanti kalau pulang atau besok-besok PR ya, kita mulai membaca kitab Kejadian, Keluaran ya. Kita mulai belajar membaca. Membaca Alkitab itu enak. Ada yang bilang gini, ngantuk aku. Apalagi kalau silsilah itu. Saya tambah senang, saudara. Karena apa? Itu sama loh. Kita lihat Korea itu kan ada yang namanya siapa. Kita bisa ngerti. Kalau kita baca Alkitab itu juga kita tuh ngerti cerita-ceritanya asik dan seru. Nah, pada waktu itu Tuhan datang kepada Adam. Tuhan berkata, Adam pura-pura nggak dengar. Orang kalau salah itu pasti kan pura-pura nggak dengar. Nyelimur, ya. Hobinya kayak Kosugi, nyelimur, ya. Nah, jadi ditanya, Adam, kamu melakukan dosa apa? Adamnya itu tidak menjawab, saudara. Adamnya nunjuk siapa? Hawa. Hawanya ditanyai lagi, Hawa, apa yang kamu perbuat? Hawanya ya diam saja, bungkam. Dia nunjuk siapa? Ular. Itu loh yang membuat Tuhan marah. Tidak mau ngaku, menghakimi orang lain. Itu yang membuat Tuhan marah akhirnya. Sehingga hukumannya apa? Kita yang dapat harus bekerja keras, harus capek, harus lelah. Nah, ketika gambar Tuhan ini rusak, apakah hati Tuhan tidak sedih? Sama ketika kita punya anak. Kita mengharapkan setiap anak kita ya, kita sekolahkan baik-baik. Bahkan ada yang disekolahkan di luar negeri. Tapi ketika dia pulang dia tidak menjadi apa-apa. Sedih kan hati kita? Sama. Kita tuh hanya memberikan mandat kepada anak, tapi Tuhan ini memberikan kepada manusia. Manusia itu jumlahnya banyak. Waktu itu Tuhan sedih sekali ketika gambar yang sudah diberikan, isi hati Tuhan itu diberikan kepada Adam. Semuanya. Bahkan tidak ada tercatat Tuhan yang mampu, yang mau turun ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia, yang gak pernah melihat kesetaraan dengan Bapaknya, itu mau memberikan semuanya. Isi hatinya, pikirannya itu diberikan kepada Adam. Sama seperti kita sudah berjari lelah memberikan kepada kita anak, tapi dia gak jadi apa-apa. Bahkan dia tidak melakukan apa yang kita sebagai orang tua berikan. Sedih kan? Itu yang Tuhan rasakan. Akhirnya Tuhan berpikir bahwa aku harus
harus merestorasikan. Jadi membuat peraturan kembali, membangun kembali untuk supaya apa yang bisa dilakukan Allah di surga bisa dilakukan di bumi. Jadi kekristenan itu tidak berbicara setelah kita ke surga. Kekristenan berbicara ketika kita masih di bumi. Bukan setelah kita sakit-sakit terus kita nggak kuat, kita ngos-ngosan, kita mengatakan Tuhan aku sudah nggak kuat Tuhan, angkat aku Tuhan. Bahkan ada yang katakan angkut aku sekarang juga karena aku sudah nggak kuat. Bukan seperti itu saudara. Kekristenan itu harus kita lakukan di bumi. Mulai dari hari ini dan seterusnya. Ya. Saya akan menanyakan setelah Adam, yang kita tahu apa? Yang membuat bahtera siapa? Nuh. Cuman itu saja? Lah bingung. Cuman itu saja pembuat bahtera? Nuh adalah satu-satunya yang diberikan mandat oleh Tuhan, tapi satu-satunya pria, jadi laki-laki yang diberikan mandat oleh Tuhan. Dan melalui bahteranya kita tahu bahwa satu bahteranya besar sehingga dia bisa menyelamatkan banyak binatang-binatang, bahkan keluarganya. Tapi ada satu yang tidak pernah, yang jarang kita dengar adalah Yokebed. Siapa Yokebed itu? Karena ada contekannya, yuk bareng-bareng sama-sama. Siapa Yokebed itu? Istri Amram, ibu Nabi Musa. Jadi yang membuat bahtera kalau ditanya sekarang bukan hanya Nabi Nuh, tapi ada yang seorang ibu. Siapa yang di sini seorang ibu? Boleh angkat tangannya? Seorang ibu? Oh yang lain siapa? Mak-mak? Yuk, seorang ibu angkat tangannya, belum semua loh. Percayalah bahwa setiap kita, ibu-ibu yang perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, kita ini adalah imam. Yuk sama-sama katakan, aku adalah imam. Senggol kiri kanannya, weh. Aku imam, kamu imam. Jadi mulai hari ini ya, saudara-saudara yang wanita, yang perempuan, jangan mengatakan seperti ini. Stop untuk mengatakan seperti ini. Lalu dia lo imam, gak melakukan apa-apa. Kok aku disuruh apa-apa? Ya gak bisa. Dia aja gak berdoa. Kok suruh aku yang berdoa? Dia aja gak ngelakuin, ngasih gaji aja kurang. Jangan seperti itu ya saudara, karena kita adalah imam. Imam itu seseorang yang diberikan wewenang. Yokebed ini kalau kita pelajari, yang kita tahu Musa itu dialirkan di Sungai Nil pakai keranjang. Itu bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Ibrani dia membuat sebuah bahtera. Hari ini kita tahu Nabi Musa memimpin sebuah bangsa yang besar. Amin. Hanya melalui seorang ibu yang membuat bahtera, tidak sebesar bahtera yang dibangun oleh Nuh. Tapi seorang ibu ini bisa membuat satu orang bayi yang harus disembunyikan pada waktu itu. Kita tahu cerita itu. Bahwa saat itu bayi-bayi laki-laki di Ibrani harus dibunuh. Menyembunyikan seorang bayi itu tidak mudah ya. Karena seorang bayi itu kalau nangis, gitu, nggak pamitan, ya kan? Bayangkan 3 bulan lamanya ibu Yokebed ini, kalau anaknya nangis, kalau musangnya, ditutup mulutnya, saudara. Sebentar nangis supaya nggak kedengaran, ditutup lagi. Ibu-ibu yang lainnya, teman-temannya itu, saudara, sudah nggak selamat anak-anaknya, ketahuan. Tapi ibu Yokebed ini berjuang sampai akhirnya Musa itu ditemukan oleh putri Firaun. Kita tahu cerita itu. Dan PR lagi, setelah kejadian kita nanti baca Keluaran 2
sampai 10. Apa yang kita harus belajar dari Yokebed ini? More, ya. Kita lebih lagi belajar. Kita harus belajar dari Yokebed ini apa? Berpartisipasi dalam rancangan terbaik Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah lepas. Kita harus melepaskan. Sekalipun mungkin itu yang kita suka. Kalau Tuhan bilang enggak, kita harus belajar melepaskan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Dua ini yang harus kita lakukan saat ini, ibu-ibu. Ketika saya mengatakan ibu-ibu bahwa ibu adalah imam, saya melihat bapak-bapak itu rada ada yang mesem-mesem ya. Menang, ya kan? Itu ibu ya kan? Kamu itu harus berbuat. Pak Gem aja bilang, ya kan? Ibu-ibu yang menang. Belum ya saudara ya. Pembalasan itu biasanya lebih kejam, Pak. Akan nanti ada episode berikutnya ya. Nah, sekali lagi katakan dalam diri setiap kita bahwa kita adalah imam. Seorang suami adalah imam, seorang ibu, seorang mama adalah imam, seorang anak adalah imam. Mau anak laki-laki ataupun anak perempuan adalah seorang imam. Dan hidupmu, hidup seorang istri, kehidupan rohaninya terutama tidak terbatas karena keberadaan suamimu. Kalau hanya keberadaan suamimu, kasihan seorang ibu. Kalau suaminya nggak ada, terus dia nggak bisa apa-apa. Tuhan itu adil dan benar. Dia mengangkat setiap orang pilihannya itu imam. Atau ketika seorang anak hidup dalam keterbatasan ke ekonomi orang tuanya mungkin, atau mungkin ekonominya bagus tapi kehidupannya di dalam keluarganya porak-poranda, berarti anak tidak bisa apa-apa. Hari ini kita belajar, sekalipun saudara seorang anak bertumbuh rohaninya, anak mau melakukan apa saja yang terbaik asal sesuai dengan kehendak Tuhan, itu tidak akan terbatas karena keadaan orang tuamu. Anak-anak bisa memenangkan keluarga. Dari tadi di awal Tuhan mengatakan apa? Beranak cuculah. Berarti Tuhan membicarakan secara otomatis adalah sebuah keluarga. Tuhan menciptakan Adam tidak sendiri, diberikanlah Hawa. Setelah itu Tuhan berbicara tentang Nuh. Nuh memenangkan keluarganya. Sekali lagi keluarga. Dan Yokebed adalah seorang ibu yang memenangkan anaknya. Alkitab tidak mencatat loh bahwa Amram suami Yokebed itu melakukan hal yang besar. Mateng Pak. Amram tidak tercatat di dalam Alkitab bahwa dia melakukan sesuatu yang besar. Tapi ibu, seorang mama yang melakukan hal yang besar. Amin. Amin. Keluarga yang porak-poranda, kalau kita bawa di dalam gereja, gerejamu akan morak-marik. Betul? Kalau kita membawa diri kita sendiri. Tapi kalau di dalam kehidupan keluarga kita yang porak-poranda, ada Tuhan di dalam setiap kita, maka kita akan lebih dari seorang pemenang. Sebuah gereja harus dipimpin oleh orang yang mempunyai hati Kristus. Kita lihat ya, di Surabaya aja, nggak usah ngomong di Jakarta. Banyak kan rumah bisa dijadikan sebuah tempat persekutuan. Asal ada uang, betul? Ada bisa yang main musik, bisa nyanyi katanya. Padahal sekali lagi kita harus ngerti bahwa setiap kita ke gereja itu bukan nyanyi, saudara. Kita menyembah. Kita bukan nyanyi. Jadi ada yang kita harus lupa lebih lagi. Setiap kita ke gereja adalah kita harus menyembah. Kalau kita hanya nyanyi terus kita disenangkan oleh setiap pujian, kita pulang setelah dengar firman, kita ketemu hari Minggu lagi,
sementara Senin sampai Sabtu kita melakukan hal yang biasa-biasa saja, kita nggak akan jadi apa-apa, saudara, sampai hari ini. Bahkan sampai kita dipanggil Tuhan, kita nggak akan jadi apa-apa. Jadi jikalau setiap kita masih merasakan itu Senin sampai Sabtu, Minggu baru ketemu gereja, terus tidak ada dampak kita ke gereja, itu nggak ada dampak. Hidupnya ya gitu-gitu terus. Ya biarlah kita more, lebih lagi, ya kita berkadenkan kepada firman Tuhan. Sekarang kita buka Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kita langsung baca ya di LCD ya. Ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama. Mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir. Murid, di sini dikatakan murid. Murid itu harus dibentuk. Seorang murid itu harus dijadikan, bukan direkrut. Jadi kalau kita bilang ayo ke gerejaku, ayo merekrut saja, tidak dimuridkan, maka kita bukan murid. Kenapa di Kristen harus dikatakan apa? Harus baptis. Bahasa Yunani-nya baptis apa? Baptiso. Artinya menyelamkan, mencelupkan. Tuhan loh yang mengatakan ini. Kita baptis apa? Itu adalah masa pertobatan. Tapi yang kita lakukan habis dibaptis, gitu lagi ya gitu lagi. Ya. Kita melihat ya, Matius 28 ayat 18. Yang tadi ya kita ulang ya. Sama-sama yuk kita baca yuk, jemaat yang baca yuk. 1, 2, 3. Segala kuasa di surga dan di bumi. Sekarang kita buka Matius 18 ayat 18, kita lihat kesamaannya. Sama-sama, aku berkata kepadamu, ada lagi kan? Di surga dan di bumi. Jadi kita nggak bisa bilang Kristen itu kok mesti sih ngajarin kasih, pengampunan. Sekarang saya tanya, yang makan ayam hari Senin bisa nggak hari Kamis makan ayam lagi? Bisa. Senin ayam opor, Kamis makannya ayam, kok nggak bosen? Minggunya ayam lagi. Selasa kita makan daging, Jumatnya makan daging. Bahkan ada keluarga yang mencanangkan pokoknya 1 minggu sekali kita pergi keluar makannya steak. Waktunya bersama-sama dengan keluarga. Kok nggak bosen? Nah berarti dengar firman Tuhan kalau diajarin kasih, kita mendengar hal-hal yang sama. Bahkan kadang-kadang kitab yang dibuka itu sama loh, Kejadian, Keluaran, ya kan? Jadi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, otoritasnya kita itu harus mulai dari bumi. Kita tidak bisa menjadi murid kalau kita tidak mempunyai kasih, seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, ini adalah ayat yang luar biasa ya, yang sangat mendarah daging di setiap kita, ya kan? Apa? Yohanes 3 ayat 16, nggak usah dibuka, pasti hafal. Ciamik loh ya, coba di sini.
besar. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kita nggak akan bisa jadi murid kalau kita nggak memiliki kasih seperti yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, kita sering menyanyikan sebuah lagu Matius 133. Boleh dibuka? Kayaknya ada kesalahan cetak. Mazmur ya. Mazmur 133. Lagunya apa saudara? Pasti bisa. Ada lagunya ini. Saya enggak tahu intronya seperti apa kalau di gereja lain. Kalau di gereja kita gini. Sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Bersama berarti sama. Tidak ada perbedaan. Bersama berarti pikirannya sama. Kalau pertama-tama nggak sama itu wajar, tapi lama-lama pikirannya harus disamakan, diupdate sama. Lanjutannya apa saudara? Seperti minyak di kepala Harun. Betul? Siapa Harun itu? Saudaranya Musa. Bahkan dia mempunyai saudara lagi satu perempuan namanya Miriam. Sadar tidak sadar Tuhan memakai Nabi Musa. Bahkan Tuhan memakai Musa sebagai pemimpin yang membawa keluar bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian itu. Pakai apa? Keluarga. Harun itu adalah pemimpin, imam pertama ya di Yahudi atau di Ibrani. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang serius. Kita harus tahu apa yang sudah dibeli oleh Tuhan di kayu salib. Ini masa prapaskah bagi kita ya. Waktu saya tanya Pak Gem, tema apa yang saya harus bawa? Pak Gem bilang ini, wes doa enak ya. Itu loh, orang kalau diberi wewenang tuh enak. Ya kan? Wes doa, betul ya Pak Gem? Doa C. Terus nanti yang Tuhan mau, ya wes itu. Tapi saya dikagetkan dengan Michael yang baju biru itu. Angkat tangan Michael, ada yang tidak kenal loh. Michael, si ganteng itu yang duduk di belakang itu, ya. Kita kalau lihat itu ingat mantan gembala kita Pak Marvel, betul? Nah, Michael mengatakan bahwa Pak Gem memberikan tema kalau bisa, betul ya Michael ya? Yang tema-tema prapaskah. Saya kemarin ini, aduh selamat hasil doaku ini ada prapaskahnya. Saya itu mikir loh saudara kemarin itu, aduh, seperti itu. Nah, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya ini. Kita lihat yang ayat kedua. Ayat yang kedua adalah seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya. Jadi di dalam pasal ini mengatakan apa? Harun adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan dan membahas soal apa? Minyak yang dari kepala. Tuhan kita itu Tuhan yang gak main-main. Kalau dia ngomong, dia pasti bertanggung jawab. Di kepala waktu Tuhan disalib, apa yang ada di kepala Yesus? Mahkota duri.
Lalu dari kepala meleleh ke janggut. Janggut itu berbicara soal apa, saudara? Kesenioritasan. Senior itu apa sih? Masih senior. Kayak saya ini, senior, kecil. Tapi Tuhan tanggung loh. Waktu penyalipan, janggutnya Tuhan itu apa? Diapakan? Dirobek. Pakai mahkota duri sampai berdarah-darah. Janggutnya dirobek, jubahnya pun dirobek. Jubah menandakan apa? Kehormatan dan kemuliaan. Kalau Tuhan aja nggak main-main, hari ini kita masih mau main-main di hadapan Tuhan. Tiga hal sudah Yesus bayarkan di kayu salib. Kepalanya, janggut dan jubahnya sudah dibayarkan. Sebenarnya yang dibayarkan Tuhan itu apa? Keimaman saudara dan saya. Yesus bayar karena kita yang melakukan dosa. Jadi saya berharap nanti pada waktu kita merayakan Jumat Agung, kita nggak hanya masuk gereja ini nyanyi, tapi menyembah. Kita harus sudah merubah diri kita. Ketika kita masuk di dalam gereja ini, gereja yang saya percaya, gereja ini akan melakukan dan akan mengalami pergerakan yang luar biasa setelah ini. Amin. Dan boleh saya lihat tangan-tangan yang mau ikut di dalam pergerakan di dalam gereja ini? Boleh, amin, haleluya, puji Tuhan. Terjadilah seperti imanmu. Kita masuk di dalam gereja bukan lagi kita hanya menyanyi, hafal lirik-liriknya, tapi tidak berdampak di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menyembah. Kita akan banyak buka ayat ya. Selanjutnya kita buka di Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 4. Ini yang terakhir. Kalau kita ngomong yang terakhir, yang ngantuk langsung melek. Terakhir, seneng ya, happy. Habis gini buyar. Buyar boleh ya saudara, tapi harus diingat ya, agar supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita yang terbaik. Wahyu 2 ayat 2. Yuk sama-sama kita baca dengan keras ya. Dari tadi saya kurang mendengar suaranya. Yuk. Yang stop di sana dulu ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Setiap hari datang ke gereja, setiap hari latihan, setiap hari memberikan pelayanannya untuk Tuhan. Tuhan tahu, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Bahkan kita besuk, bahkan kita bukan hanya besuk di dalam gereja, teman-teman kantor kita juga baik, pekerjaan kita di kantor baik. Kita dengan tekun besuk juga kalau teman kantor ada yang sakit. Tapi Tuhan mengatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bisa kita pelayanan tapi kita dusta? Bisa? Bisa kita hadir pada pagi hari ini tapi sebenarnya kita pendusta? Bisa. Ini ada ayatnya. Yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Yang keempat, yuk kita lanjut baca lagi yang keempat.
sudah datang ke gereja, capek-capek bayar Grab, ninggalno keluarganya, pelayanan, tamborin sampai kemeringetan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku mencela engkau karena, yuk sama-sama kita baca ya. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lanjut ke Wahyu 2 ayat 5. Betapa dalamnya engkau jatuh. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara tahu kenapa saya masih bertahan di gereja ini sampai hari ini? Karena saya tahu gereja ini adalah gereja yang tidak akan Tuhan mengangkat kaki diannya. Tuhan gak akan mengambil kaki diannya di gereja ini. Karena saya tahu teman-teman sepelayanannya saya susah-susah, senang-senang seperti apa. Mau dibahas penting gak penting, kayaknya gak penting, tapi ini penting. Saya tahu apa yang sudah dikorbankan. Saya tahu ada gesekan demi gesekan, tapi kita selalu berusaha untuk kembali lagi. Oleh karena itu saya bisa bertahan di tempat ini, karena saya tahu gereja ini adalah gereja yang terus kaki dian Tuhan akan ada di tempat ini. Amin. Sedih ya, kalau kita terus berada di tempat sebuah gereja. Sebuah gereja ini tidak hanya tempat kumpul-kumpul, saudara. Kita kumpul-kumpul tapi kita nggak sepaham. Kita kumpul-kumpul, kita saling friendly, hai, woi, shalom. Tapi kita nggak punya, empatinya nggak ada. Sugi kenal Cik Iren? Sugi kenal. Sugi yang satu apalagi? Saya nggak pernah nolong Sugi. Saya nggak pernah nolong. Saya nggak pernah membantu apa-apa. Tapi jikalau seorang Sugi masih tetap bisa berada di sini, itu berarti ada nilai plus dari gereja ini. Amin, Sugi. Amin. Di sini dikatakan apa? Ayat yang keempat, kita kembali yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. More, kita update lagi pengetahuan kita ya, pengetahuan Alkitab ini. Kalau kita mendengarkan sebuah kata-kata firman bahwa kita harus kembali ke cinta, kekasih mula-mula, pasti kita berpikirnya apa? Hamba Tuhan itu selalu mengajarkan apa? Beberapa lama ini diumpamakan seperti orang yang jatuh cinta, betul? Kembali ke cintanya si mula-mula. Orang kalau barusan kenal Tuhan, emosionalnya banget, doa aku sampai nangis-nangis, saudara ya, ngeroh. Tapi semakin saya dewasa, semakin saya tua, sampai seumur ini, enggak tuh, bukan itu. Yang Tuhan bilang tuh bukan itu. Ketika kita menggali lagi firman Tuhan, bukan. Kasih mula-mula itu bukan cintamu untuk Tuhan, tapi cintamu terhadap sesama. Buat apa kumpul-kumpul? Kamu gak ada buat aku gak ada buat kamu, betul? Tidak sepaham, sepikir dalam Tuhan. Keluarga itu tidak berbicara bahwa
keluarga itu tidak berbicara hanya seorang bapak, ibu, anak. Tapi keluarga itu berbicara tentang apa? Detak jantungnya Tuhan. Dan di sebuah gereja Tuhan mengajarkan tentang apa? Keluarga kerajaan Allah. Kita keluarga, amin. Keluarga kerajaan Allah. Tapi mulut kita ini tidak pernah, kalau orang salah, ini bahaya loh saudara. Saya melihat ya Kristen, gereja-gereja ini benar orang Kristen, tapi saya kalau melihat, sesekali saya melihat, 2 kali saya melihat, saya menjadi kadang-kadang hati saya miris. Bisa nggak sebuah gereja yang besar, tapi nggak ada kasih Tuhan di dalamnya? Bisa, bisa. Saudara lihat ada gereja yang manggilnya artis, setelah itu artisnya pulang, sepi lagi, dan 3-6 tahun gereja itu tutup, close, betul? Bahkan di luar negeri itu banyak gereja tutup. Kaki dian Tuhan sudah nggak ada di sana. Apa sih kaki dian Tuhan itu? Banyak definisi kaki dian Tuhan. Kaki dian itu penerang. Banyak definisinya. Saudara bisa pelajari lebih lanjut. Sekarang bisa ada di Google. Bisa tanya saudara yang lebih bisa firman Tuhan. Bisa sharing bersama dengan Pak Gembala. Semakin kita kita belajar lebih lagi, kita tahu bahwa kita harus lebih lagi mengasihi sesama. Dan kita langsung di Wahyu pasal 2 ayat 5. Yuk baca sama-sama. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Firman ini keras ya saudara, sangat keras. Tapi solusi untuk setiap apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan memberikan solusi. Kita buka di kitab Wahyu pasal 2 ayat 1. Kita sama-sama baca kembali dengan suara yang keras ya. Waktunya sarapan kalau lewat nanti jam 11 bisa makan, ya kan? Seger kembali, amin. Amin. Ini solusi yang Tuhan berikan. Wahyu pasal 2 ayat 1, yuk sama-sama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Di sini dikatakan apa? Dia adalah Tuhan yang memegang dan memerintah. Amin. Mau hidupmu lebih memberikan otoritas kepada Tuhan untuk berdaulat? Mau? Jadikan Dia adalah Tuhan yang memegang hidupmu dan memerintah hidupmu. Dan yang kedua, Dia adalah Tuhan yang berjalan. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau boleh kita jujur, sampai pada hari ini, apakah ada yang lewat di dalam setiap kehidupan kita? Mungkin mesbah doamu, mungkin doa pribadimu. Dari kesemua firman Tuhan ini intinya apa? Tuhan butuh relationship antara kita dengan Dia. Kita harus tahu apa yang sudah dikorbankan oleh Tuhan, yang sudah dibeli di kayu salib. Dia Tuhan yang sudah membayar semuanya. Dia nggak hanya membayar dosa kita, tapi Dia membayar keimanan setiap kita, seluruh kewenangan yang kita nggak bisa lakukan sampai pada hari ini. Tapi kita tetap berdiri kan sampai hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang setiap pemain musik untuk maju ke depan. Mari
Mari sama-sama kita jujur di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, selama ini aku melayani Engkau ya Bapa. Aku memakai kekuatanku sendiri. Karena aku bisa, karena aku mampu. Aku selalu melihat gereja-gereja yang besar, tapi aku tidak sadar bahwa gereja itu hanya sebuah gereja yang profesional, yang bisa melakukan apa saja dengan kekuatannya. Selama ini ya Tuhan, aku merasa gerejaku ini gereja yang biasa-biasa saja ya Bapak. Ada yang salah dalam pikiranku Tuhan. Mari buka hati. Tapi jikalau sampai pada hari ini Engkau telah memberikan kemampuan kakiku, kaki saudara-saudari sekalian tetap berada di dalam gereja ini, ada rencana Tuhan yang Engkau mau buat di dalam setiap kehidupan kita. Gereja bukanlah sebuah tempat yang nyaman yang aku harus melarikan diri karena lebih baik daripada rumahku, lebih dingin dari rumahku. Tapi di gereja inilah ya Tuhan, aku mau dibentuk agar supaya aku dimuridkan. Kita akan naikkan satu pujian karena salib.
Apakah kita hidup harus dengan tetesan air mata? Yes. Apakah di dalam hidup kita kadang-kadang kita harus melepaskan? Yes. Semuanya Tuhan izinkan itu semua. Apakah kita harus sakit? Apakah kadang-kadang kita mendapatkan sakit penyakit? Yes. Apakah kita mendapatkan problema demi problema ada di dalam kehidupan kita? Yes. Suami pergi berangkat kerja baik-baik saja, pulang kecelakaan, kita tidak tahu sebenarnya. Tapi itu harga yang harus dibayar. Anak kita lahirkan baik-baik, tapi pertumbuhannya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita harus mau terima itu, saudara. Karena salibnya itu sudah menebus kita terlebih dahulu. Seberapa di antara kita mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan? Saudara bangga punya Allah Bapa seperti kita? Saudara mau diberkati? Saudara mau menderita? Itu fungsi otoritas Tuhan berada di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak akan memaksa setiap kita. Dulu saya punya anak, di saat anak kita atau anak saya masih umur 2,5 tahun, semuanya yang saya miliki itu menjadi warisan bagi dia. Rumah saya, mobil saya, bahkan sepatu saya harusnya warisan dia. Tapi Tuhan tidak bisa memaksa, karena tidak mungkin sepatu saya nomornya 36 saya paksakan pakai di anak saya yang masih 2,5 tahun. Tuhan tidak akan memaksa setiap kita. Semua itu merupakan pilihan kita pribadi lepas pribadi untuk memikul salib Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita adalah pewaris kerajaan Tuhan. Tapi kita harus ingat sebuah cerita Bani Lewi. Bani Lewi adalah satu suku. Dia mendapatkan mujizat, dia mendapatkan warisan dari apa yang tidak pernah diperjuangkan oleh Bani Lewi. Tapi dia dapat. Ke-11 suku harus berperang untuk Bani Lewi. Tugas Bani Lewi apa? Menyembah. Menjadikan dirinya penyembah penyembah yang benar. Seorang penyembah yang benar-benar. Itu cerita Bani Lewi. Dan dia mendapatkan warisan kerajaan. Setiap kita akan mendapatkan warisan kerajaan Allah tanpa kita perjuangkan. Asalkan kita mau masuk di dalam otoritas Allah. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan sungguh. Karena salibmu, dengan iman, dengan penyerahan diri kita, kita katakan bahwa karena salibmu Tuhan aku bisa menang Yesus. Karena salibmu ya Tuhan aku bisa melihat Engkau yang berkuasa Tuhan. Karena
mujizatmu di hidupku. Sekali lagi naikkan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, katakan aku menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Katakan engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Katakan sekali lagi, engkau yang berkuasa membuat mujizat. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Engkau yang berkuasa, oh Tuhan. Haleluya. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, ubah setiap hati kami ya Tuhan. Ubah setiap mindset pemikiran kami ya Tuhan. Haleluya. Biarlah hidup-Mu yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Agar supaya keturunan-keturunan kami ya Tuhan akan penuh dengan pertobatan, akan tumbuh menjadi seorang yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami mau seperti Bani Lewi ya Tuhan, yang mewarisi kerajaan Allah tanpa kami harus berjuang ya Tuhan. Selain kami terus berada di dalam koridor-koridor Allah yang telah Engkau tentukan bagi setiap kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan di hadapan-Mu, dan kami selalu membuka hati kami untuk disegarkan dan ditegur, dituntun oleh firman. Dan Tuhan, pakailah kami terus untuk menjadi penjaga kaki Dian di tempat ini, untuk saling melayani satu dengan yang lain dan mengasihi satu dengan yang lain, dan kami boleh saling menasihati dan saling bekerja sama di tempat ini. Tuhan, Engkau pakai terus hamba-Mu Ibu Iren yang telah Tuhan pakai menerjemahkan pesan Tuhan kepada kami. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati rumah tangganya, memberkati dengan pengurapan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah lewat Roh Kudus boleh berkarya terus di hati kami, untuk kami boleh berjalan dituntut oleh firman. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja menggugah isi hati kami,
memperbarui pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberi persembahan dalam menjadikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga rumahmu dapat mengelola rumahmu banyak makanan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Silakan Ibu Bapak.